Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini adalah guru SMP MTS Muhammadiyah Surabaya, guru IPA yang bernama Laila Mariam Fadria. Saya akan membahas materi yang berjudul Sistem Reproduksi Manusia. Sebelumnya, anak-anak persiapkan LKS, buka halaman 3, yaitu sistem reproduksi. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah menghasilkan individu baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Why? Untuk mempertahankan jenisnya. Sistem reproduksi memiliki organ pria dan wanita atau perempuan. Pria menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa dibentuk dalam testis, sedangkan yang perempuan menghasilkan sel telur atau ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Organ reproduksi pria terdiri dari penis, yaitu saluran pengeluaran sperma dan urin. Skrotum adalah tempat bergantungnya testis. Testis itu sendiri adalah penghasil sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya adalah epididismis, yaitu tempat pematangan sperma. Vesikula seminalis adalah menampung sperma dan testis. Kelenjar prostat adalah melindungi sperma. Next, selanjutnya reproduksi pria selanjutnya adalah uretra, yaitu keluarnya sperma dan urin atau saluran sperma dan urin. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan antara uretra dan epididismis. Selanjutnya adalah kelenjar Kupfer, di mana kelenjar Kupfer adalah menghasilkan lendir dan bersifat basah. Next. Yang kedua, organ reproduksi perempuan yang terdiri dari ovarium, yaitu menghasilkan sel telur atau ovum. Selain menghasilkan sel telur dan ovum, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, tuba falopi atau oviduk menyalurkan sel telur ke uterus. Yang ketiga adalah uterus atau rahim adalah tempat berkembangnya embrio. Infundibulum adalah pangkal dari tuba falopi. Yang kelima adalah endometrium, meluruhnya saat menstruasi. Yang terakhir vagina, yaitu keluarnya bayi dan proses kelahiran. Pembentukan sel kelamin itu dibagi dua, fertilisasi di sana sendiri, spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis terjadi dalam testis. Spermatogenesis bersifat diploid, berjumlah banyak. Spermatogenesis menjadi spermatosis primer, dan setelah itu spermatosis sekunder, sehingga menghasilkan sperma. Pembentukan oogenesis terjadi di dalam ovarium, sama bersifat diploid, berjumlah banyak, mitosis, berkembang menjadi oosit primer, oogonium itu. Selain oosit primer akan membentuk oosit sekunder. Next. Fertilisasi adalah peleburan sel telur oleh sel sperma. Setelah terjadi fertilisasi, sel telur akan dibuahi menjadi embrio. Setelah 5 hari, embrio bergerak dari oviduk menuju uterus. Setelah itu, embrio akan menempel pada dinding uterus. Proses fertilisasi selanjutnya adalah embrio berkembang selama 40 minggu untuk menjadi bayi. Selanjutnya, perkembangan embrio. Pembuahan didahului oleh peristiwa ovulasi, yaitu lepasnya sel telur yang masak dari ovarium.
apabila sperma bertemu dengan ovum, terjadilah pembuahan, dan pembuahan ini terjadi di dalam oviduk. Next, terbentuknya plasenta dari tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion dan korion untuk melindungi dari bahaya benturan. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, tangan dan kaki beserta jarinya mulai terbentuk serta organ mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap berubah menjadi janin. Usia kehamilan 9 bulan 10 hari, bayi siap untuk dilahirkan. Menstruasi adalah pecahnya sel telur dari ovum, pecahnya sel telur dari ovarium, tidak digunakan lagi, tidak dibuahi, sehingga terbentuknya menstruasi. Penyakit reproduksi, sistem reproduksi, yang pertama adalah sifilis, bakteri, penyebabnya bakteri Treponema pallidum. Yang kedua adalah herpes genital, virus herpes simplex serotype. Yang ketiga adalah gonorrhea atau kencing nanah melalui hubungan seksual. Itu. Yang keempat, kanker ovarium, biasanya pada wanita yang melahirkan anak pertama pada usia di atas 35 tahun. Sedangkan yang kelima adalah kelenjar prostat, penyakit kanker yang menyerang kelenjar prostat, di mana sel-sel kelenjar prostat tumbuh secara abnormal. Ini biasanya kelenjar seks pada pria yang berukuran sangat kecil. Demikian anak-anak pembahasan dari saya. Kurang jelasnya nanti kalian bisa membaca lagi di LKS halaman 3 dan sampai halaman 14. Untuk tugas selanjutnya yaitu mengerjakan LKS IPA kelas 9 halaman 10 sampai 14, uji kompetensi A, B, dan C. Demikianlah saya akhiri. Nun kolam ya masurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.